Terus sampai terbentuk, oke nih ini gaya gue nih. Ingat nggak? Oh, kalau gaya sebenarnya itu sih sebenarnya natural, insting aja. Kita akan jadi palsu, Win, kalau kita bilang, oh gaya gue harus ada gini. Jangan, karena nanti gak berkembang. Jadi sebenarnya natural. Justru orang lain yang bilang, oh nih, orang lain yang akhirnya tahu, oh ini bikinan Jai, oh ini bikinan Erwin. Bukan kita, Win. Karena kalau kita istilahnya apa ya, mematut-matut diri kita, nah itu jadi nggak wajar gitu ya. Malah harusnya orang lain yang akhirnya tahu. Kalau di dalam gaya pendekatan membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret, ada nggak sih kayak benang merah ini? Iya. Ini preferensi gue nih. Oh, jadi harus pendekatannya pertama pasti literasinya. Saya harus tahu sejarahnya, kayak bikin Mata Hati, bikin Arya. Jadi gue nonton tuh dua-duanya. Jadi sejarahnya harus dipelajari. Kemudian kalau bisa ke tempatnya. Oke, Pangeran Samburnyawa dulu perangnya di mana sih? Saya minta diajak ke tempatnya. Oh, dulu Arya itu dia berjuangnya di mana sih? Nah, biasanya dapat idenya justru di situ gitu. Oh kenapa panggungnya miring? Oh ternyata karena Pangeran Samburnyawa perangnya di bukit, dia gerilya gitu. Dan ada fungsinya. Oh begitu miring, penonton tahu koreografi, konfigurasi yang dibikin oleh sutradaranya terlihat gitu sih. Jadi sebenarnya ada fungsi yang harus kita pikirin, tapi juga imajinasi dan yang penting metafora. Ketika kita memindahkan sesuatu yang di hutan ke dalam panggung, nah itu harus pakai metafora karena tiap orang kan punya imajinasi. Dan saya senang kalau orang nonton pertunjukan saya punya interpretasi yang beda-beda. Jadi nggak seragam, iya. Why? Karena setiap orang punya sejarah atau referensi yang lain. Nah itu justru saya dapat input, gitu. Dapat input. Oh ternyata buat dia ini begini. Oh buat dia lain lagi. Justru bagus, berarti beragam. Karena tiap orang kan unik, lain, Win. Betul. Pernah nggak dalam sebuah proses kreatif, dalam project, tapi lo sendiri masih belum dapat feel-nya? Oh iya. Jadi pernah nggak gitu? Kalau penulis kan ada writer's block. Iya. Kalau orang-orang kayak lo tuh kreatif? Oh sering kalau blog sih sering. Terus tapi blog pada saat udah dapat project ya udah deal, tapi lo sendiri masih belum yakin. Oh iya. Jadi yang saya lakukan gini, Win. Jadi ide kan nggak selalu datang. Jadi saya punya kayak bank ide. Kalau begitu saya punya ide, saya gambar aja panggung. Mau di mana kek? Yang penting saya simpan dulu idenya. Iya, supaya nggak lupa. Jadi baru akhirnya apa tulis tangan atau gambar? Ya saya lebih ke visual. Wow. Kalau gua kan nyatet kata-kata soalnya kan. Kalau saya lebih ke gambar. Kedua, ketika saya kerja, ketika pertunjukan ini besar, saya harus punya tim. Jadi buat saya semua kerja itu kerja sama, bukan kerja sama-sama. Iya. Ya, jadi ini kerja sama. Makanya kalau saya kerja, Win, kan orang bilang kenapa sih selalu pakai inet, kenapa selalu pakai toto, kenapa selalu pakai taba? Karena saya bilang karena ketika saya kerja, saya justru harus pilih orang-orang yang tahu kelemahan saya, tahu kekurangan saya, dan saya kasih tahu, Net, saya kekurangannya ini, kekurangan saya ini, taba, saya nggak ngerti tentang ini, tolong saya dibantu. Begitu saya ngomong gitu, itu saya justru dapat masukan. Teman-teman nggak sekedar udah kita kerjain aja deh. Tapi kalau saya ngomong gitu, mereka semua kasih input, merasa bahwa ini adalah kerja bareng yang harus jadi bagus. Jadi bukan hanya saya. Terus ada nggak momen dimana terima project, jalanin, terus berubah? Oh iya, sering itu berubah. Sering? Berubah di jalan, sering. Karena itu tadi buat saya, karena kadang-kadang gini, Win, kalau kita terlalu ke fokus ke pekerjaan kita, kadang-kadang kita jadi lupa. Nah itu kita perlu masukkan. Nah itu yang biasanya ininya kok gini, oh iya bener ya, ternyata emang kurang gitu. Tapi kita harus mengakui ke mereka. Kan ada yang bilang saya paling nggak suka umpamanya kita ngomong, tahu-tahu ada yang bilang iya itu baru aja gue mau ngomong gitu. Itu juga ide gue. Ya kan? Maksud Anda? Jadi saya nggak pernah begitu. Jadi
brainstorming tuh perlu gitu ya. Antar ini idenya apa sih? Gitu, ide dasar saya cuman ini. Menurut kalian ini benar apa enggak? Apakah lo termasuk orang yang perfeksionis? Kalau perfeksionis sebenarnya enggak, karena buat saya itu nggak pernah akan tercapai. Tapi 75% aja dari yang kita cita-citakan bisa terjadi itu udah oke. Karena kalau kita terlalu perfeksionis pasti ada kendalanya, pasti ada kekurangan, dan itu akan memakan kreativitas kita. Ada nggak yang kita stres? Momen bikin sakit kepala banget? Tidak sesuai dengan ekspektasi, dan gimana lo melakukan membereskan itu? Untungnya project gede gitu misalnya. Untungnya ada instingnya sebenarnya. Kalau ketemu klien pertama saya akan tahu tuh, wah ini pasti nggak jalan sama dia. Gitu? Iya. Karena yang penting adalah kepercayaan. Saya selalu bilang ke klien, Pak, kalau nggak ada, murah, cepet, bagus, nggak ada. Ya. Pasti yang bagus itu mahal, lama, dan susah. Iya. Tapi itu akan diingat orang gitu. Betul. Jadi, tapi biasanya di pertama saya udah ngomong tahu, gitu. Karena saya disclaimer bilang, dulu. Pak, yang pertama adalah Bapak percaya sama saya. Kalau Bapak nggak percaya, susah, pasti berantakan gitu. Dan kedua, boleh Bapak kasih ide, tapi nanti boleh nggak saya yang ramu. Misalnya saya bilang ide ini enggak, ini iya, ini enggak. Karena yang penting itu percaya. Kalau percaya, tapi gini, enggak, gue juga mau ramu idenya. Emang cuma lo doang. Saya lo tolak. Oh, lo tolak. Jadi saya. Kenapa lo tolak? Jadi saya selalu bilang ke keluarga saya. Karena belum tentu karena kita harus berani miskin. Karena orang hanya ingat kalau kita bikin jelek, Win. Iya. Kalau kita bilang bikin bagus, nggak ada yang ingat loh. Iya. Karena banyak juga mungkin bagus-bagus ya. Iya. Dan kemudian saya bilang, kalau saya ambil terus itu pasti habis. Ide pasti habis. Jadi saya tuh selektif tuh, Win. Bisa setahun tuh bisa cuma 1 atau 2. Karena saya nggak mau mengulang apa yang saya pernah bikin dulu. Karena itu karir saya akan pendek. Karena ya gitu lagi. Gitu. Iya, mirip-mirip. Jadi harus berani miskin, berani nggak punya penghasilan kalau saya bilang ke keluarga saya. Karena kalau enggak. Jadi lo idealis banget dong kalau gitu, Jay, bisa dibilang. Sebenarnya saya justru ya mungkin ya idealis sih, karena itu tadi sih saya nggak mau kalau orang akan habis lah, ide saya akan habis gitu. Karena nggak mungkin, bayangin sekarang saya udah umur 63, saya bersyukur banget masih dapat kerjaan loh, Win. Iyalah. Iya kan? Iya dong. Buset. Ngantri lagi. Jadi kerjaan yang bisa panjang itu kalau di dunia memang hanya arsitek, hanya seniman gitu yang bisa sampai panjang. Nah, tapi bisa panjang itu kalau kita selalu jadi jati diri kita sendiri. Kita nggak jadi plagiat, kita nggak ngikutin barat, punya ide sendiri. Nah itu saya kira yang idealisme itu tadi secara nggak langsung bikin rentang karir saya bisa panjang. Jadi lo udah lebih dari 40 tahun dong ya? Iya, kira-kira udah. Jay, terus ada yang paling bangga apa? Ada nggak? Dari 40 tahun perjalanan membuat sesuatu dari abstrak menjadi konkret. Yang paling lo nggak bisa lupa, lo bilang wah ini gila nih. Yang paling bangga sih sebenarnya banyak ya, cuman yang paling aneh itu tadi, sebenarnya umur 17 tahun saya bikin film. Saya pengen banget jadi sutradara, baru jadi sutradara tahun 2017 ya. Oh iya. Jadi baru, dan bikin film dokumenter lagi. Banda. Nah itu yang paling berat buat saya. Saya baru pertama kali bikin film, tiba-tiba harus bikin dokumenter. Dokumenter itu kan nggak boleh salah, nggak boleh ada nggak boleh sesuatu yang dibikin-bikin ya, semua harus berdasarkan itu. Dan akhirnya bisa bikin film dokumenter yang nggak mengacu ke film dokumenter yang pernah dibuat orang sebelumnya gitu ya. Dan ternyata film ini bisa berhasil lah, orang akhirnya mau. Karena buat saya itu tadi, generasi muda sekarang itu senang sekali visual. Mereka kalau baca hanya baca kulitnya aja. Eye candy. Jadi harus saya grab dengan, makanya film itu dengan musik yang modern, musiknya keras gitu ya, cuttingnya juga kayak anak-anak muda sekarang bikin. Tapi yang penting
sejarah itu masuk ke mereka, bahwa di itu saya bilang quote saya gitu, melupakan masa lalu adalah sama dengan mematikan masa depan bangsa ini. Karena itu yang sebenarnya yang bisa menjaga kesatuan kita itu justru lewat kebudayaan dan kesenian gitu.